Cara cari pahala indahnya Islam. Ustadz mau tanya dong, bagaimana hukumnya jika kita menikah karena ikut-ikutan teman atau karena tren zaman? Terima kasih Ustadz. Pemirsa Hidayah TV rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pertanyaan yang cukup menggelitik. Bagaimana kita nikah ini karena tren zaman? Bagaimana kita nikah ini karena ikut-ikutan nih teman-teman pada nikah semua nih di tanggal 20 bulan 2 2020. Tanggalnya cantik banget. Kita udah cari pasangan sedapatnya. Tanpa kita perhatikan bibit, bobot dan bebetnya. Nah, di dalam kitab fikih sunnah dan kitab-kitab lainnya, pemirsa Hidayah TV, dijelaskan niat kita nikah itu ibadah. Karena sekali lagi, nikah itu ibadah. Rasul bersabda, barang siapa yang tidak mau menikah, maka dia bukan termasuk umatku. Barang siapa yang menghindar dari pernikahan, dia bukan umatku. Ya. Akan tetapi ketika kita niatnya karena Allah, niat karena mengikuti sunnah Rasulullah, lalu kebetulan kita dapat ada yang mau kepada kita, kita sudah dapat calon jodohnya, atau kita dijodohkan oleh orang tua kita atau oleh orang lain, ya mungkin itu jodoh kita. Niat dalam hati kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah kata Rasulullah. Gak boleh karena tren, gak boleh karena fenomena sekarang nih tanggal cantik kita pengen cari pasangan, gak boleh. Nikah itu sunnah Rasul. Maka ketika nikah wajib kita ittiba kepada baginda Rasul, ingin ngikutin Rasulullah, ingin dapat pahala sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena maqasidus syar'i daripada pernikahan itu adalah fihil jihad. Apa itu fihil jihad? Meneruskan estafet perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak itu amanah. Karena nyawa itunya juga ibadah. Maka istri dan anak kita itu amanah dari Allah. Ketika kita diberikan oleh Allah amanah istri atau anak kita, maka harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tunaikan amanah kita, kewajiban-kewajiban kita, mendidik anak-anak kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nikah ini karena fenomena, nikah ini karena memang tren, nikah ini karena kebanyakan orang, insya Allah rumah tangganya tidak akan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena kalau nikahnya niatnya karena hanya sebatas fenomena, hanya sebatas daripada ikut tren zaman, ketika sudah mengarungi rumah tangga, tujuan pernikahan dia nggak punya. Karena tujuannya untuk ikut-ikutan saja. Preweddingnya mantap, preweddingnya di tempat anu, padahal prewedding sendiri adalah haram. Prewedding itu ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena sebelum nikah sudah berdua, foto berdua, kemana-mana berdua. Masya Allah, itu haram. Makanya kesimpulannya, di dalam fenomena daripada pernikahan dini ini, ada hukumnya pertama boleh, yang kedua adalah haram. Kapan boleh? Ketika orang tua sudah menemukan jodoh untuk anaknya. Walaupun anaknya di usia masih dini, orang tua melihat dia harus bernikah dengan jodoh yang sepadan, jodoh yang bagus, menurut pandangan orang tuanya, silahkan. Atau kita anak-anak muda sekarang, ketika melihat bagaimana libido sudah tinggi, hasrat untuk menikah sudah tinggi, walaupun usianya masih muda, maka diwajibkan kita atau disunahkan kita untuk menikah. Walaupun umur kita, laki-laki masih 20 tahun misalkan, perempuan masih 15 tahun, ini sudah dibolehkan dalam agama. Silahkan menikah dini lebih baik daripada pacaran 3 tahun, pacaran 5 tahun, bahkan hamil duluan baru menikah. Ini na'udzubillah min zalik. Yang kedua, diharamkan itu pernikahan dini manakala hanya ikut-ikutan aja, manakala hanya sebagai tren, manakala hanya sebagai fenomena keadaan saat itu yang mungkin ramai orang-orang pada nikah dini, mungkin ramai orang saat itu menikah di nomor cantik, dia ingin menikah di nomor yang cantik sehingga dia enggak perhitungkan ke depannya. Gak ada unsur untuk ibadah, hanya untuk keren-kerenan, hanya untuk hebat-hebatan, sombong, ria depan teman-temannya. Ini sesuatu yang diharamkan. Mungkin kesimpulan daripada pembahasan ini ya, agar kita mampu memahami, mampu melaksanakan daripada pernikahan dini. Kita orang tua punya anak, lihat bagaimana sikap anak kita.
Kalau anak kita walaupun masih SMP, anak kita perempuan sudah betul-betul kelihatannya main sama laki-laki, panggil laki-lakinya, nikahkan, ya. Anak kita laki-laki baru 20 tahun, ya baru 18 tahun. Kalau memang dia sudah kesono kemari main perempuan, nikahkan. Jangan khawatir, asal niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang mudarat orang tua kita, ya. Saya punya mertua itu, punya orang tua, nikahnya nggak ada yang tua. Semuanya masih pada bocah. Ibu saya 12 tahun, bapak saya 20 tahun. Itu sampai sekarang, sampai meninggal dunia. Mereka hidup rukun, hidup damai, sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih pemirsa di Hidayah TV dimanapun Anda berada, sudah menyaksikan program Cara Cari Pahala, Indahnya Islam. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya tutup dengan istighfar. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.